Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalu Muhammad Hairul Umam, semester 3 kelas sore, dengan nomor NIM 0230110042. Kali ini saya akan membuat tugas cara membuat perusahaan konsultan. Pertama-tama adalah akte notaris. Setiap perusahaan yang berbadan usaha harus memiliki akte notaris. Cara membuatnya adalah pertama-tama kita harus pergi ke kantor lurah terdekat untuk membuat surat keterangan badan usaha. Setelah membuat SKDU pada kantor lurah tempat domisili perusahaan tersebut, maka barulah kita pergi ke notaris. Di notaris kita akan membuat akte notaris, akte pendirian perusahaan. Syarat-syarat yang harus dilengkapi di sana adalah pertama, KTP direktur, KTP persero, dan memilih subidang-subidang yang akan kita ambil di sana untuk diisi pada akte tersebut. Subidang-subidang tersebut harus sesuai dengan klasifikasi Baku Badan Usaha Indonesia atau KBLI. Di sana kita harus mengajukan 3 nama untuk kita pakai menjadi nama perusahaan tersebut. Kenapa harus 3? Nanti pas pengajuan 3 nama perusahaan tersebut, oleh notaris akan mengecek apakah ketiga nama tersebut sudah ada nama yang lain. Ketika ada nama tersebut sudah ada yang pakai, maka akan diganti dengan alternatif nama kedua dan ketiga dari pengajuan nama perusahaan kita. Setelah akte notaris jadi, langkah selanjutnya adalah membuat nomor pokok wajib pajak. Di mana kita membuat NPWP, kita harus mendatangi kantor pelayanan pajak terdekat di kota kita atau di tempat perusahaan tersebut berdiri. Kita harus mengajukan NPWP dulu. Syarat-syaratnya adalah akte pendirian, KTP mengurus, dan peta domisili perusahaan tersebut. Setelah NPWP dan akte jadi, maka langkah selanjutnya adalah membuat rekening bank. Untuk transaksi besok, seandainya perusahaan ini sudah aktif, maka NPWP sangat rekening bank sangat dibutuhkan. Setelah itu, setelah rekening, setelah NPWP, setelah akte, maka kita masuk ke Google untuk mencari OSS dan login. Sebelum login, kita harus membuat akun menggunakan email. Setelah itu masukkan data-data perusahaan atau CP, mulai dari nama CP, alamat CP, nomor telepon, pengurus aktif, pengurus pasif. Kemudian milih KBLI sesuai yang tercantum pada akte notaris.
Setelah mendapatkan dokumen tersebut, berikutnya adalah membuat SBU. Untuk membuat SBU, perusahaan tersebut harus masuk menjadi anggota asosiasi. Adapun syarat-syaratnya untuk membuat SBU di antaranya adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak, SK Kemenkumham, neraca, foto dari penanggung jawab badan usaha, dan SKA atau SKT, dokumen SMAP, dan KTA asosiasi. Membuat SKA atau sertifikat keterangan ahli. Nah, di mana mendapatkan SKA tersebut adalah kita harus daftar ke TUK atau asosiasi profesi, yang nantinya di TUK tersebut kita akan diuji apakah kita berkompetensi untuk menjadi tenaga ahli yang mau kita ambil. Setelah itu maka proses validasi oleh OSS baru terverifikasi. Seandainya kurang, akan muncul notifikasi pemberitahuan bahwa Anda kurang atau belum memenuhi persyaratan ini. Biasanya ini muncul notifikasi pada email atau pada akun OSS Anda. Kesimpulan membuat perusahaan konsultan pada kali ini merupakan proses di mana serba online, di mana beberapa dokumen dikeluarkan oleh OSS dan IOJK atau COJK dikeluarkan oleh OSS. Hanya saja kita perlu mendatangi dinas terkait, dalam hal ini Dinas Perizinan Satu Atap, untuk memberikan berkas persyaratan fisik yang sudah kita upload sebelumnya pada website OSS RBA. Kendala-kendala dalam mendirikan perusahaan konsultan adalah satu, modal. Kendala yang paling utama dalam merintis sebuah usaha atau mendirikan sebuah perusahaan adalah modal. Modal sangatlah berperan penting dalam kelancaran mendirikan perusahaan. Konsultan tanpa modal tidak akan bisa lancar suatu usaha. 2. Memilih subbidang atau subklasifikasi. Karena baru akan memulai usaha di bidang konsultan, maka kendala yang menjadi permasalahannya adalah memilih subklasifikasi yang sesuai dengan kemauan kita. Untuk memilih subklasifikasi badan usaha harus mengacu pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI. 3. Kendala perizinan perusahaan. Banyak wirausahaan yang belum mengerti jenis perizinan usaha yang diperlukan untuk mendirikan perusahaan. Ini salah satu alasannya karena banyaknya jenis usaha yang ada di negara kita, dan masing-masing memiliki tahapan dan syarat pengurusan yang berbeda-beda. 4. Kendala proses perizinan yang lama. Birokrasi di lapangan kerap menjadi momok tersendiri bagi pelaku usaha baru. Terlebih untuk mendirikan PT dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk pembuatan akte pendirian dan penerbitan SK
Kemenkumham saja bisa memakan waktu sampai beberapa hari. 5. Kendala susah mendapatkan personil. Untuk mendirikan sebuah perusahaan konsultan harus memiliki syarat tenaga sebagai penanggung jawab subklasifikasi, di mana tenaga tersebut harus adalah lulusan S1 teknik sipil atau arsitek yang sudah lulus minimal 4 tahun dan sudah memiliki sertifikat keahlian. Nah, sekarang kita sudah tahu segala kendala dan kesulitan yang dihadapi ketika kita ingin membuat perusahaan jasa konsultansi. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa terkadang membangun dan mengembangkan sebuah perusahaan memang menjadi tantangan yang kompleks. Namun, dengan merencanakan langkah-langkah dan menetapkan solusi yang efektif, insya Allah kita dapat mengatasi kendala-kendala tersebut dengan lebih percaya diri dan meningkatkan kesuksesan dari perusahaan kita nanti. Proses saat memulai operasional perusahaan konsultan dan pelaksanaan konstruksi. Tahap pertama adalah perencanaan yang mencakup penyusunan garis besar proyek yang akan dikerjakan. Setelah itu, proses berlanjut ke tahap desain. Pada tahap ini, mandor dan atau arsitek akan berdiskusi dan membuat gambar desain bangunan yang akan dibuat. Setelah perencanaan dan mendesain, tahap berikutnya adalah pengadaan barang dan jasa. Namun, daftar material yang dibutuhkan dalam proses konstruksi harus dirinci atau dengan membuat RAP dengan rinci agar bisa diketahui berapa anggaran yang harus dihabiskan. Tahap pengadaan juga akan mencakup pemilihan pelaksana proyek atau kontraktornya. Terakhir, tahap pelaksanaan. Pada tahap inilah proses konstruksi dilakukan, mulai dari membuat fondasi, tembok, dan lain sebagainya. Pada saat itu, mandor akan mengawasi proses sesuai waktu, biaya, dan standar atau mutu yang disepakati sebelumnya. Demikianlah langkah-langkah mendirikan perusahaan konsultan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.